Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kabarnya pasti luar biasa. Kembali kita akan memulai ibadah kita bersama-sama di pagi hari ini. Walaupun masih online, kita bersatu hati agar kita bisa kembali berkumpul bersama. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Bapa kami, selamat pagi. Kembali kami datang untuk mengucap syukur atas hari baru yang selalu Engkau berikan kepada kami, atas kesehatan, atas berkat, dan atas perlindungan-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan memulai ibadah. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, dan biarlah firman-Mu selalu akan menguatkan kami ya Bapa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu kami siap mulai ibadah. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Engkau baik. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia,
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kembali kita sama-sama akan beribadah dalam suasana masih di rumah. Saya percaya hadirat Tuhan tetap ada di mana kita berada. Sebagaimana firman Tuhan berkata, 2-3 orang berhimpun dalam namaku, Tuhan hadir. Mari Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita sama-sama untuk berdoa, untuk minta pimpinan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali boleh beribadah, dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai hari ini.
Kami percaya inilah kemurahan dan kebaikan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah di mana kami masih berada di rumah untuk melakukan aktivitas dan masih dalam suasana terbatas, kami bisa menikmati juga Tuhan hadirat-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau pimpin seluruh ibadah sampai kepada penghabisan, dan semua kami yang menikmatinya boleh mengalami jamahan-Mu dan firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam bulan Juni ini kita memasuki tema yang baru. Tema yang kita akan bahas selama 1 bulan ini berbicara mengenai karakter ilahi. Dan saya berikan judul Membangun Karakter Ilahi. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, bulan ini kita akan fokus setelah 5 bulan sebelumnya kita sudah membahas secara berkesinambungan, dan dalam bulan ini kita akan membahas lebih dalam lagi berbicara mengenai bagaimana kita menjadi orang Kristen yang membawa berkat dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, berbicara mengenai karakter ilahi, tentunya ini berbicara mengenai kepribadian. Ya, mari kita akan membahasnya. Bicara soal karakter adalah sifat dasar daripada kumpulan dari kebiasaan yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, bicara soal kepribadian atau personality, itu bicara mengenai watak dan karakter. Watak itu adalah sifat bawaan. Ya, dari bahasa secara umum itu adalah sifat keturunan. Ya, keturunannya orang Sumatera berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa berbeda pula dengan sesama Jawa. Misalnya Jawa Barat dengan Jawa Timur, dengan Jawa Tengah, itu punya sifat yang berbeda dalam soal watak atau sifat keturunan. Demikian juga dengan orang Papua, orang Sulawesi, dan Nusa Tenggara, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, tentunya itu kita tidak akan membahas terlalu dalam, tapi pagi hari ini secara khusus kita akan membahas, atau selama 1 bulan ini, kita akan membahas tentang karakter ilahi. Yaitu apa? Suatu kebiasaan yang kita lakukan, kita kerjakan, yang satu hal yang kita ingin lakukan itu semua tertuju kepada menggenapi rancangan Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ada kalanya kegagalan yang kita alami itu bukan karena beratnya persoalan, bukan karena besarnya tantangan, bukan karena kuatnya musuh kita, yaitu dalam hal ini iblis tentunya, yang tidak suka melihat anak-anak Tuhan mengalami kesuksesan, anak-anak Tuhan mengalami kebahagiaan, anak-anak Tuhan tidak bisa mengalami yang namanya damai sejahtera surgawi. Di tengah-tengah mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian rencana Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita pelajari tentang sifat ini. Ya, antara karakter dengan yang namanya bakat dan talenta, ini semuanya ada hubungannya. Ya, ada orang yang punya bakat yang baik, bakat yang bagus, ya, tapi juga ada orang yang punya bakat biasa-biasa aja. Jadi seringkali orang mengatakan, wah orang ini punya bakat yang luar biasa, tetapi kenapa dia biasa-biasa saja hasilnya? Atau sebaliknya, ada orang yang punya bakat yang biasa-biasa aja, tetapi dia mengalami keberhasilan atau kesuksesan yang di luar pikiran kita. Bapak Ibu, apa penyebabnya kalau begitu? Yang sebetulnya prediksi kita mengatakan bahwa orang yang punya bakat tentunya bisa mengalami kesuksesan atau keberhasilan. Orang yang biasa-biasanya aja bukan berarti tidak bisa. Saya bicara secara general. Tentunya berbeda dengan orang yang punya bakat. Tetapi tidak sedikit orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang berhasil dan sukses. Contoh dalam Alkitab kita bisa melihat kesuksesan antara Daud dengan Saul. Ya, Saul kita tahu dia adalah pahlawan perang. Dia sudah terbiasa dengan berperang. Beda dengan Daud. Daud siapa? Dia adalah istilahnya dia adalah orang yang suka bergaul dengan binatang ternak. Tidak pernah dia berhadapan dengan gerombolan tentara yang membawa senjata. Dia hanya menghadapi binatang-binatang buas ketika dia mau pulang ke rumah dengan ternaknya, atau ketika dia ingin pergi ke tempat di mana ternak-ternak itu akan diberikan kesempatan untuk memakan rumput-rumput yang segar dan seterusnya. Tetapi kita tahu bagaimana kisahnya Daud berhasil. Ya, dari sisi bakat
tentunya kita lihat Daud beda dengan Saul. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Di sana dengan jelas bagaimana Daud bisa mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Dan juga kita tahu bagaimana Daud dielulukan oleh umat Tuhan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, perbedaan yang mencolok antara Daud dan Saul adalah berbicara mengenai adalah karakternya. Daud punya karakter yaitu takut akan Tuhan. Dan dia juga punya karakter yang baik yaitu setia kepada Tuhan. Bukan hanya takut tapi juga setia. Dan yang selanjutnya dia menghormati, dia punya penundukan diri atas pimpinannya atau kepada pemimpin. Dalam hal ini Saul waktu itu masih menjadi raja. Dan kita tahu bagaimana Saul kemudian menjadi marah atau menjadi cemburu atas kesuksesan keberhasilan Daud, di mana dia bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa, sedangkan dia beribu-ribu, dikatakan yang sudah kita baca dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Dan satu sifat yang sangat menarik dalam diri atau sangat baik dalam diri Daud adalah dalam karakternya. Dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-12 tercatat di sana. Saya akan bacakan dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-12. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Daud dikejar-kejar Saul. Saul ingin membunuh Daud di mana ada kesempatan. Tetapi satu hari Daud punya kesempatan untuk membalasnya. Dan ketika dia punya kesempatan itu, dia tidak kerjakan. Dia bukan tipe pendendam. Dia bukan tipe orang yang ingin mengalahkan musuh dengan cara yang tidak pantas. Oleh karenanya kita belajar karakter Daud di dalam kehidupan perbedaan dengan Saul sebagai orang yang sukses. Ya, dia adalah orang yang takut, setia kepada Tuhan dan menghormati. Dia punya sifat penundukan diri. Dia punya sifat orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia tahu kesempatan untuk berbuat buruk itu ada, yaitu membalas. Dalam hal ini kisah dia ingin membalas, yaitu perilaku Saul terhadap dirinya. Nah, Bapak Islam Tuhan, dengan demikian, saya ulangi lagi, rupanya kesuksesan itu bisa diraih dengan dua cara. Bisa dengan cara yang semaunya gue, istilah dunia bilang. Jadi bisa sodok kiri, sodok kanan, tendang kiri, tendang kanan, lalu jilat ke atas. Maksudnya kalau orang yang bekerja dalam satu perusahaan, dia tendang atau sikut teman-teman yang ada dalam satu kelompoknya, dia menendang kiri kanan yaitu bawahan-bawahannya, supaya dia bisa meraih kesuksesan ketika dia bisa mencapai puncak dalam pimpinan. Bapak Ibu saudara Tuhan, Daud tidak melakukan demikian. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita melihat bahwa ada sifat-sifat buruk yang bisa menggagalkan yang namanya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah hafal Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, ya, untuk membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan desain, bukan Bapak Ibu saudara Tuhan. Ini harus pegang baik-baik, ya, supaya Bapak Ibu tidak dibimbangkan, tidak dibuat sedih dan tidak dibuat ragu atas segala apa yang ada dalam kejadian ini, ya. Kita pegang baik-baik, ini janji Tuhan. Tetapi kenapa bisa seringkali orang yang sudah mengerjakan dalam semuanya ini mengalami kegagalan? Pagi hari ini kita akan bahas mengenai karena gagalnya memiliki karakter ilahi. Nah, Bapak Ibu Tuhan, mari kita baca firman Tuhan sebagai ayat pembuka dalam 1 Petrus 1 ayat ke-23. Berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Katakan benih yang fana. Ya, katakan keras-keras, benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu saudara Tuhan, jelas dalam 1 Petrus dikatakan bahwa Anda dan saya ketika percaya kepada Kristus Yesus dan Anda melakukan satu langkah di dalam kehidupan kita untuk mau menikmati perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan dan menikmati setiap janji Tuhan, yaitu dikatakan bahwa Anda dan saya telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Jadi dalam kehidupan kita, kita sudah punya benih yang bukan fana, tapi benih dari sorga. Yang dikatakan di sini,
oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Berarti ada kekekalan, dan tentunya kita tahu hal-hal yang fana sifatnya sementara. Dia tidak pernah akan ada dalam kekekalan. Tubuh kita ini tubuh yang fana. Oleh karena ketika kita meninggal, kita dikubur, lalu pada hari kebangkitan Tuhan akan bangkitkan kita dalam tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Bapak di dalam Tuhan, segala apa yang kita miliki sifatnya fana. Tidak ada satu pun yang kita akan bawa ketika kita nanti menuju ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Semuanya kita tinggalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, yang kita akan bawa adalah segala sifat kebaikan kita, segala perbuatan baik kita. Karena Alkitab dengan jelas bahwa Anda dan saya selama masih hidup dalam dunia ini, dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah mempelajari Bapak Ibu, saya tidak akan mengulangi lagi 3 bulan yang sebelumnya apa yang saya pernah sudah sampaikan, bagaimana kemenangan oleh karena Kristus, ya, pengorbanan Kristus, dan juga bagaimana kuasa Roh Kudus dan juga pengurapannya yang membawa Anda dalam kemenangan. Anda dan saya juga harus memiliki yang namanya sifat atau kehidupan sebagai manusia yang diperbaharui dalam Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 berkata demikian. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Paulus memerintahkan jemaat Efesus agar mereka harus mengenakan sifat manusia baru. Bapak Ibu saudara Tuhan, ingat ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Jika siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Apanya yang baru yang datang? Apakah tubuh kita berubah menjadi indah? Yang dulunya mohon maaf dulu kurus menjadi gemuk, atau yang gemuk jadi kurus supaya pas gitu proporsional? Demikian juga tingginya? Tentunya bukan. Bukan secara lahiriah, tetapi secara spiritual, secara kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita sudah di dalam manusia baru. Nah, manusia baru itu harus dijalankan supaya ada satu proses dari kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai kepada dewasa, sampai kepada lanjut usia. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, Anda dan saya harus camkan baik-baik. Karena dikatakan bahwa sampai hari ini, Bapak Ibu saudara dengar baik-baik, sampai hari ini Tuhan masih bekerja sama dengan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mau mengajak Anda dan saya sampai kepada desainnya dia, sampai kepada rancangannya dia. Tetapi dalam menuju ke sana, Anda dan saya diberikan kebebasan untuk memilih. Apakah Bapak Ibu yang sudah dikenakan manusia baru karena iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, kita mau menumbuhkannya, kita mau mendewasakannya sampai terbentuk yang namanya karakter ilahi itu. Bicara soal kebebasan Bapak Ibu saudara Tuhan, kita ingat bagaimana Adam dan Hawa diciptakan ketika masih di Taman Eden. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Segala sesuatu Tuhan lengkapi ketika Adam dan Hawa belum diciptakan. Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa diciptakan ketika sudah terisi segala sesuatunya. Dan Adam dan Hawa tinggal mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Menguasai dunia ini, menaklukkan, dan kemudian diberi tugas untuk memberi nama atas setiap ciptaan Tuhan itu. Dan kita tahu bagaimana dia diingatkan Tuhan, jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan dengar baik-baik. Ciptaan Adam dan Hawa pada saat itu adalah ciptaan yang sempurna. Ada amin? Saya percaya karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Image-nya Allah. Kalau Allah kita Allah yang sempurna, tentu ciptaannya sempurna. Ya, kalau Allah kita Allah yang kudus, berarti ciptaannya kudus saat itu, dan seterusnya. Dan Tuhan ingatkan kepada Adam, Adam jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, karena ketika engkau makan, kau akan mati. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara Tuhan, pada saat itu Adam dan Hawa tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ya, kalau saya berimajinasi, pada saat itu Adam dan Hawa tidak pernah berkelahi, tidak pernah marah-marahan, tidak pernah istilahnya tersinggung dan sebagainya macam. Kenapa?
Satu, karena nggak ada yang perlu yang perlu dimarahi. Kedua, tidak ada perlu yang dikeluh kesahkan. Dan yang ketiga, Adam dan Hawa tidak perlu khawatir karena segala sesuatunya sudah disiapkan Tuhan. Tinggal mereka mengerjakan apa aja yang Tuhan perintahkan. Dan kita tahu bagaimana iblis tidak suka melihat kesempurnaan itu. Dan iblis tidak suka melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam pekerjaan di Adam dan Hawa. Oleh karena kita tahu bagaimana Adam dan Hawa tergoda. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Pada saat itu Adam dan Hawa, khususnya Hawa, punya pilihan. Mau dengar-dengaran atas perintah firman Tuhan, jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, atau dia mengikuti apa maunya iblis dalam bentuk ular. Dia tergoda. Tergoda kenapa? Karena iblis mengatakan kalau engkau makan, engkau akan seperti Allah. Ada satu keinginan rupanya, kebebasan ini rupanya disalahgunakan. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya percaya saat ini juga ada kalanya orang yang diberi kebebasan, kadang-kala tidak bisa memanfaatkan kebebasan itu untuk suatu kebaikan. Tapi kebebasan itu digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu, jadi ada kalanya memang kita harus diberi koridor. Kita harus diberi satu batasan-batasan yang tegas. Dan juga ada kalanya ada punishment di situ, ada hukuman, ada ganjaran supaya kita ini tetap dalam koridor yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak bisa menggunakan kebebasan itu dengan sebaik-baiknya, tentunya dia sebaiknya harus diberikan batasan. Tapi kalau orang yang memang bisa menggunakan kebebasan dengan sebaik-baiknya, tentunya buat dia tentunya akan lebih lagi lebih sukses dan lebih luar biasa. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-9 berkata demikian, 1 Korintus 8 ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi Bapak Ibu, kalau sementara ini kan baru minggu pertama kita bahas tentang karakter ilahi. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, saya sekarang ini sudah sampai di mana kehidupan kerohanian saya? Sudahkah saya memiliki benih ilahi? Sudahkah saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya dalam menggenapi rancangan Tuhan? Lihat saja kalau ada orang-orang yang mengeluh tentang kehidupan kita, tentunya masih ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Berarti kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita belum memanfaatkan dengan baik, ya, karena masih ada orang-orang yang merasa kita menjadi batu sandungan buat mereka, ya. Terlepas itu baik atau tidak, tetapi keluhan-keluhan yang kita dengar perlu kita simak, kita perlu renungkan agar sebagai satu bahan untuk perbaikan diri kita, ya. Bapak Ibu Tuhan, sesungguhnya karakter seseorang itu dari sejak kecil Alkitab sudah mengatakan bisa diketahui. Amsal 20 ayat 11 berkata demikian. Amsal 20 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Bapak Ibu di dalam Tuhan, rupanya karakter yang kita bahas dalam bulan ini berbicara tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang kita kerjakan atau perbuatan yang kita lakukan di dalam keseharian. Anak kecil kita bisa melihat, betul Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setuju, bisa katakan amin. Anak-anak kecil kita bisa melihat, wah ini anak punya sifat baik. Wah anak ini punya sifat nggak baik. Oh anak ini punya sifat yang perlu lebih punya perhatian khusus. Karena punya karakter-karakter yang umum, yang normal, atau yang tidak normal, atau yang super tidak normal begitu ya. Jadi ada orang tua atau ada orang ketika anak kecil dia melakukan sifat yang tidak baik, malah mempertawakannya dengan mengatakan bahwa anak ini pintar. Ya, mohon maaf misalnya ada anak yang melempar barang ya kepada temannya, kepada orang tuanya atau kepada binatang begitu ya. Lalu dia menarik-narik telinga
Kalau dia punya piaraan kucing, piaraan anjing gitu ya, sampai anjing terkaing-kaing gitu ya, atau dia memukul kepala binatang piaraannya, semua orang bisa tertawa, itu kan satu sifat yang tidak baik tentunya. Walaupun saya mengerti ada orang tua menganggap bahwa anaknya sudah bisa berperilaku seperti bukan anak-anak ya, bisa mengerti pukulan-pukulan begitu, belajar memukul. Tetapi Bapak Ibu, itu perlu kita arahkan supaya anak-anak ini jangan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu sama Tuhan, jelas Alkitab mengatakan bahwa dari sejak anak-anak, seseorang itu bisa ditebak karakternya dari apa yang dibuatnya. Pernah lihat Ibu Bapak, ada anak-anak yang ketika barangnya diambil, dia nangis, lalu berguling-guling, lalu dia membanting dirinya, dia berteriak sekencang-kencangnya, sampai barang yang diambil itu dikembalikan ke dia, ya. Dan ada juga anak-anak yang ketika barangnya diambil, dia dengan rela membiarkannya. Kita tahu bagaimana sifat karakter ini. Nah, Bapak Ibu Tuhan, bagaimana dengan orang dewasa? Orang dewasa juga kita bisa baca tentunya. Tetapi ada yang mengatakan gini, Pak, ada orang yang pandai bersandiwara. Sulit saya menebak orang ini. Kenapa? Karena orang ini pintar sekali bersandiwara, ya. Dia pandai sekali. Kalau pemain sinetron gitu, dia pemain yang berkarakter begitu ya. Dia punya karakter yang luar biasa. Dia bisa menjadi orang yang jahat sekali. Dia bisa menjadi orang yang lemah, orang yang baik sekali, dan seterusnya. Ya. Tetapi Bapak Ibu sama Tuhan, saya percaya ketika orang sepandai-pandainya dia menutup diri karakternya dia, satu hari kelak dia akan terlihat sifat asalnya, sifat aslinya. Kita bisa tahu bahwa orang ini tentunya punya karakter yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu sama Tuhan, mari kita baca, masuk ke dalam firman Tuhan, bagaimana Paulus menceritakan ada pertentangan atau ada pergumulan dalam diri dia antara karakter yang baik dengan karakter yang tidak baik. Ya, mari kita baca ayat firman Tuhan dalam Roma 7, 18 sampai 20. Roma 7, 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada satu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jelas Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam ayat ini Paulus ingin menceritakan bagaimana tabiat manusia lama kita selalu menarik kita untuk kita tidak mengerjakan apa yang menjadi kebaikan sesuai dengan tabiat ilahi dalam diri kita. Karena tabiat ilahi itu dikatakan seperti benih. Bapak Ibu, kalau yang pernah menanam sesuatu ketika kita waktu masih sekolah, pernah kita diberikan untuk suatu pencobaan ya dalam ilmu biologi begitu. Apakah kacang ataukah bentuknya benih yang lain yang sederhana gitu ya, taruh di atas kapas lalu dibiarkan, lalu dia akan berkecambah dan kemudian dia akan tumbuh batang dan daun-daunannya dan selanjutnya. Benih itu berbicara mengenai sesuatu yang sangat dasar sekali. Nah, perhatikan Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika seseorang itu sudah dalam Tuhan, dia sudah ada benih dalam dirinya. Dan tentunya benih itu berbicara mengenai sifat keilahian sudah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya, bagaimana kita mengizinkannya di dalam ketekunan dan kesetiaan kita sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita sedang melakukan di dalam pertumbuhan ini, Paulus mengatakan dengan tegas, dalam diriku katanya ada satu kekuatan, yang satu berbuat yang jahat, yang satu berbuat yang baik. Paulus mengatakan
hati berkehendak berbuat yang baik, tetapi kenyataan yang nampak dalam perbuatan yang jahat. Rupanya Bapak Ibu saudara Tuhan, Paulus menyadari dalam penguasaan diri itu sangat penting di dalam kita membangun karakter ilahi. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, jelas sekali dalam ayat ini mengatakan bahwa tabiat dosa, manusia berdosa itu setiap hari, bahkan setiap saat, Bapak Ibu saudara Tuhan perhatikan dan baik, selalu menarik kita keluar daripada apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara Tuhan, Anda dan saya harus menyadari ini. Saya ulang lagi, Bapak Ibu dan saya harus menyadari, sekarang Anda sudah menjadi orang yang dipercayakan Tuhan, dan di dalam diri kita sudah ada benih ilahi. Benih yang bukan fana, tapi benih kekekalan. Ya, sebagaimana ayat firman yang sudah kita baca tadi. Bahkan Paulus mengingatkan kepada sedang Efesus untuk mengenakan manusia baru dengan pengertian bahwa Anda dan saya harus menumbuhkan, harus mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan supaya benih itu tidak menjadi bantet, bahkan mati, tetapi itu bertumbuh, berbuah 30, 60 kali, bahkan 100 kali. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kalau dengan demikian kita ingat peristiwa bagaimana Adam dan Hawa. Dia punya sifat tidak percaya akan firman Tuhan. Hawa dibimbangkan dengan perkataan iblis dalam bentuk ular. Itu menggambarkan juga satu sifat tidak percaya sepenuhnya. Kalau dia percaya sepenuhnya, dia tentu akan tidak tergoda. Amin Bapak Ibu. Kalau kita percaya akan sesuatu, apapun kita tidak akan tergoyahkan. Tetapi kalau kita setengah-setengah percaya, kita akan tergoyahkan. Bahkan kita bisa hilang kepercayaan kita yang sebenarnya. Adam juga begitu Bapak Ibu. Kalau saya boleh garis bawahi, Adam mengikuti apa kata istrinya, yang seharusnya dia tidak harus menerima. Itu juga bisa menyatakan bahwa dia keraguan atas firman Tuhan. Atau kedua, dia memang punya sifat memberontak, begitu ya. Dan itu sampai sekarang Bapak Ibu. Saya masih suka melihat ada orang Kristen setiap minggu ke gereja, bahkan baca firman. Ada juga yang sudah ikut terjun di dalam aktivitas pelayanan. Tetapi kenapa seringkali dia juga bisa jatuh, dan bukan jatuh, ada kalanya dia terhilang dari bilangan orang percaya. Bapak Ibu saudara Tuhan, perhatikan baik-baik. Satu sifat yang Anda dan saya harus berjaga-jaga, yaitu tabiat dosa. Tabiat dosa itu selalu akan mendatangi Anda dan saya, yaitu tidak percayakan firman, memberontak, lalu mengikuti suara hati atau suara dunia atau iblis ini. Bapak Ibu Tuhan, iblis seringkali menggoda pikiran dan hati kita supaya Anda tidak sukses sebagaimana apa yang Tuhan ajarkan. Mari kita baca satu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata demikian. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bapak Ibu dalam Tuhan, ini berbicara apa? Bukan berarti orang Kristen yang di dalam Tuhan atau dalam Kristus, di mana benih ilahi dalam dirinya, bukan berarti dia ada orang yang imun, orang yang kebal atas dosa. Bukan itu maksud dalam ayat ini. Dia katakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, ini pengertian bahwa Anda dan saya sudah mematikan manusia lama kita. Sudah tidak lagi mengikuti tabiat lama, tabiat dosa. Tetapi Anda dan saya tekun dan kuat. Sehingga Tuhan katakan, sesungguhnya benih ilahi tetap ada di dalam dia. Selama benih ilahi ada dalam diri kita dan kita izinkan dia bertumbuh, inilah firman Tuhan yang mengatakan, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benih ilahi kalau kita kerjakan terus, saya percaya untuk berbuat dosa rasanya kita lagi tidak ingin. Tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Ada amin Bapak Ibu? Kalau ada orang yang dulunya perokok, lalu dia bertobat karena campur tangan Tuhan, saya percaya dia tidak lagi punya keinginan untuk merokok.
Saya ambil contoh secara sederhana Bapak Ibu. Kalau ada orang yang suka dulu dunia malam, dugem begitu, dunia gemerlapan. Dan ketika dia sudah lahir baru, hatinya sudah diubahkan Tuhan. Ya, kehidupannya sudah disucikan, dikuduskan Tuhan. Dan dia mempertahankan benih ilahi itu dengan tekun, dengan taat, dan mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya benih ilahi itu akan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Rasanya keinginan untuk berbuat dosa tidak ada lagi dengan dirinya. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami jamahan Roh Kudus, Bapak Ibu yang sudah pernah cinta mula-mula dengan Tuhan, Anda mengerti maksud saya. Tidak ada lagi keinginan untuk itu. Tetapi kalau kita membuka hati dan membiarkan kembali itu godaan-godaan manusia lama, dan kembali membiarkan pikiran-pikiran kita untuk mengenang masa lalu kita, ya, biasanya itu ketika kita sedang mengalami tekanan, ada kesulitan, dan ada rasa patah semangat gitu ya. Lalu masuklah pikiran-pikiran yang tidak benar, kenangan-kenangan lama. Lalu Anda biarkan lagi dengan hatimu merasa bahwa wah, pernah mengalami sesuatu yang indah, dan itu terus dibiarkan. Tentunya Anda memadamkan atau membantutkan benih ilahi, tapi Anda menyuburkan kembali tabiat dosa. Nah, firman Tuhan mengingatkan 1 Yohanes 3 ayat 9, dengar baik-baik. Kalau Anda membiarkan atau Anda sudah ada benih ilahi dan membiarkan itu tetap ada di dalam dia, dan itu yang akan membuat Anda tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Bapak Ibu, jelas kedewasaan rohani yang sejati adalah tentang bagaimana belajar membangun karakter ilahi dengan perbuatan mengasihi seperti Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu salam Tuhan, untuk membentuk kehidupan karakter ilahi ada 3 hal yang dibutuhkan. Saya percaya Bapak Ibu sebagaimana kita sudah mempelajari, ada 3 hal yang membuat Anda dan saya bisa terbentuk benih ilahi itu semakin kuat. Tekun membaca firman, karena firman Tuhan ini adalah bagian untuk memperbaiki sifat Anda dan saya, ya, dia memperbaiki yang salah. Yang kedua, lingkungan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, itu juga akan membangun karakter ilahi kita. Dan yang ketiga, kesulitan dan tantangan, masalah dan segala tantangan, itu juga bagian proses untuk karakter ilahi itu muncul. Ada amin? Kita sudah belajar tentang buah-buah roh, ya. Kita sudah belajar tentang sifat kedagingan, dan kita sudah belajar bagaimana tangan kuasa Roh Kudus dan tangan kuasa Tuhan, dan juga bagaimana urapan Tuhan dalam diri kita dalam bulan lalu. Inilah bagian kita sekarang untuk kita mengizinkan benih ilahi itu terus tumbuh dan tumbuh. Saya ingin ajak ada beberapa ayat firman Tuhan supaya Anda dan saya lebih mengerti lagi sebagai kesimpulan untuk renungan pagi hari ini. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4 berkata demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu saudara Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan di dalam bagaimana kita membangun karakter ilahi. Saya baca ulang. Karena apa? Kuasa ilahinya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya benih ilahi itu yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, tentunya ada penyertaan Tuhan senantiasa. Dia menganugerahkan kepada Anda dan saya segala sesuatu yang berguna untuk hidup apa? Saleh. Katakan hidup yang saleh, bukan hidup yang salah, hidup yang saleh. Oleh pengenalan Dia. Untuk itu Bapak Ibu salam Tuhan, jangan berhenti untuk
hidup dekat dan selalu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan. Di situ kita akan mengenal kehidupan Allah yang perlu kita contoh ketika kita merenungkan firman senantiasa. Dan dikatakan ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, saya percaya orang yang menumbuhkan karakter ilahi, dia adalah orang yang akan memiliki kesuksesan yang besar sebagaimana firman Tuhan katakan. Ada amin? Hanya masalah waktu yang akan membuktikan ini semua. Tetapi saya percaya dalam setiap langkah dan setiap tahapan, ketika ada penyertaan Tuhan, di situ kita juga menikmati pertolongan Tuhan. Dan dikatakan di sini yang tidak kalah pentingnya ketika ada kuasa ilahi, ketika kita memelihara benih ilahi itu, dikatakan bahwa apa? Dia bahkan supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita ambil satu tekad bahwa kita mau belajar supaya karunia ilahi itu bisa ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan jadi batu sandungan, tetapi kita bisa mempermuliakan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu dalam Tuhan, kita akan persiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu silakan mempersiapkannya, silakan bisa mengambil untuk lebih dekat kepada saudara sekalian Tuhan. Dan kita akan angkat pujian ini. Kita mau hidup seperti Kristus yang selalu diproses, dibentuk. Karena ketika hidup dalam dunia, Tuhan Yesus telah memberikan teladan, ya, bagaimana dia bisa menjalankan tugasnya, misi dari Bapa di surga, dengan tentunya perjalanan yang cukup melelahkan dan menyakitkan, tetapi dia membuktikan bahwa sifat ilahinya itu tidak bisa diubah, tidak bisa diganti dengan sifat yang lain. Mari kita angkat pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu saudara Tuhan, pagi hari ini kita belajar sebagai pembukaan untuk membangun karakter ilahi. Hari ini kita belajar untuk bagaimana dasar firman Tuhan untuk kita membangun karakter ilahi. Pesan Paulus, bagaimana keluhan Rasul Paulus tentang pergumulan dalam dua sifat dalam dirinya, dan juga proses pembentukan karakter ilahi itu seperti benih ilahi yang jatuh dalam satu tanah, perlu disirami, perlu dirawat,
dan perlu kebebasan untuk dia bertumbuh. Dan 3 hal yang membuat kita memiliki sifat ilahi atau kata ilahi: firman Tuhan, orang-orang yang sekeliling kita, ingat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan yang ketiga, tantangan dan kesulitan. Jangan lari, jangan takut dengan tantangan dan kesulitan. Selama Anda tahu Anda sedang ada dalam firman Tuhan, Anda sedang berjalan dalam pimpinan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau Anda membangun karakter ilahi. Minggu depan kita akan belajar kembali lebih dalam tentang karakter ilahi ini. Tapi mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu, secara khusus pagi hari ini, untuk kita bersekutu dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, semuanya mengeluarkan suara. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kita angkat 2 tangan kita. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu, Anda bisa mengambil hosti dan anggur, pegang kedua benda ini dengan kedua tanganmu, pegang tangan kanan hosti, tangan kiri perjamuan. Angkat tinggi-tinggi, saya akan berdoa. Angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu, ayo persiapkan hosti dan anggur yang sudah ada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini kami boleh dengar firman-Mu, dan juga sebentar kami mau duduk sidangan dengan-Mu melalui perjamuan kudus. Di tangan kami sudah ada hosti, ada roti dan anggur. Bapak berkati hosti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menikmati perjamuan kudus. Bukan hanya duduk hidangan, tapi kami menikmati persekutuan dengan Kau Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu yang Kau sudah curahkan, yang sudah Kau berikan. Dan Kau mati di kayu salib, pengorbanan-Mu yang luar biasa menjadikan kami hidup. Dan bukan hanya hidup, kami boleh memperoleh warisan dan janji-Mu Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, berkati lagi sekali perjamuan kudus yang ada, dan juga sebentar kami akan sama-sama akan memakannya. Dan kami akan dengarkan firman-Mu untuk kami bisa mengerti dan kami bisa mengerjakannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan. Mari tangan kanan kita tinggi-tinggi angkat, Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya,
serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita makan. Bapak Ibu, angkat tangan kananmu memegang cawan berisi anggur. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita minum. Mari kita ambil waktu dalam 1 menit untuk kita bisa berdoa syafaat. Sambil kita mendengarkan pujian ini, dan saya mau berdoa buat Anda sekalian. Bapa yang baik, Kau dengar setiap doa permohonan dari umat-Mu saat ini Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka, Kau tahu Tuhan apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan oleh umat-Mu. Pada saat ini hamba berdoa ya Bapa. Setiap doa permohonan yang dinaikkan oleh umat-Mu Kau dengar, dan Kau berikan Tuhan jawaban. Kau teguhkan Tuhan, sehingga umat-Mu boleh dikuatkan dengan kesaksian ketika doa-doa mereka dijawab oleh Engkau ya Bapa. Ketika mereka boleh menikmati akan pertolongan-Mu, kesembuhan dari penyakit, mukjizat dalam setiap perkara, sehingga mereka tidak lagi dibimbangkan, ditakutkan dan disedihkan, bahkan digoyahkan dengan suara-suara yang bukan dari Engkau ya Bapa. Bahkan godaan dari dunia dan iblis ini untuk mereka semakin teguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan lagi sekali atas pengorbanan-Mu. Pada hari ini kami boleh menikmati perjamuan yang indah di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Meteraikan dan kabulkan setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Dan semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Ketika semua itu terbukti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama hidupku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
Bapak Ibu dalam Tuhan, sebelum kita tutup ibadah online kita ini, mari kita kembali mau bersatu dalam doa. Kita berdoa kiranya dalam bulan ini juga semuanya bisa teratasi dengan baik dan virus corona dapat menurun. Maksudnya korban-korban tidak lagi bertambah dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan tentunya dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa lagi sekali Bapak Ibu, dan kita tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan dalam akhir ibadah kami. Kami mau bersahati lagi sekali Tuhan untuk kondisi negara dan bangsa kami yang saat ini Tuhan masih di dalam wabah corona. Tapi kami bersyukur Bapak sudah banyak kesembuhan yang terjadi. Walaupun masih ada korban-korban corona, tapi kami percaya Tuhan dalam bulan Juni ini sudah ada perubahan dan perbaikan. Dan kami berdoa lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan tangan-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Yesus Kristus yang menguasai setiap pasien, yang menyembuhkan mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan Kau lindungi menjadi satu kesaksian yang indah. Kami mau tolak lagi sekali kuasa penyakit apapun juga Tuhan yang menguasai setiap anak-anak-Mu dan seluruh penduduk Jakarta dan bahkan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak bala, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak segala kuasa penyakit, sehingga umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan beroleh kekuatan dari-Mu untuk melewati di dalam wabah corona ini. Aktivitas yang akan dan sudah dimulai Bapak kiranya Engkau tolong untuk mereka yang bekerja di kantor, berdagang, di toko, dalam perjalanan menuju klien, keluar kota, dan juga aktivitas yang mereka kerjakan dari rumah. Tuhan kiranya Engkau lindungi. Terima kasih Bapak. Anak-anak yang sekolah juga Kau berikan kepandaian Tuhan selama mereka belajar online, dan guru-guru yang mengajarnya tetap dalam pimpinan-Mu Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga mereka bisa bekerja sama di dalam pelajaran demi pelajaran. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Lagi sekali kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri dan pejabat pemerintah daerah untuk tetap dalam kesehatan untuk melewati di dalam setiap permasalahan yang muncul di negara bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan terima berkat-Mu Tuhan untuk menutup ibadah online pagi hari ini. Mari Bapak di dalam Tuhan, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi, arahkan untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kegiatanmu, di rumahmu, kau bekerja, dalam perjalanan ketika kau keluar rumah, ada perlindunganmu, dijauhkan dari gangguan orang jahat, dari kuasa penyakit dan orang-orang ingin berbuat curang terhadap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, persekutuan Roh Kudus ada bersama dengan kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang terima berkat Tuhan sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.